Selamat datang di channel saya, gengs. Kali ini saya akan mereview satu ekor layangan kuir yang ukuran layangnya ini 1,5 meter. Nah, ini penampakannya, gengs. Untuk tips dan cara atau solusi supaya layang kuir bisa terbang, saya memakai 3 solusi atau tips supaya layangan kuir ini bisa terbang. Yang pertama, saya bahas dari bagian kepalanya dulu. Untuk bagian kepalanya ini saya memakai bahan penyalin atau rotan, supaya nanti bertujuan biar kuat, elastis, dan tidak mudah patah. Bahannya ini sangat bagus, gengs, elastis. Untuk di bagian kepalanya ini sangat berperan penting di layangan kuir, karena layangan kuir setir di bagian bawahnya situ, dan di bagian sayapnya ada di bagian kepala. Jika kepalanya ini ringan, nanti layangannya ngelok dan nancap. Supaya tidak nancap, layangannya di bagian kepalanya ini harus berat, lebih berat daripada bantang kibul atau bantang ekornya. Cara untuk menimbangnya seperti ini, gengs. Seperti ini. Ini lebih berat di bagian kepala. Nanti layangan ini bakalan ngeloknya itu sedikit, karena di bagian kepalanya ini lebih berat daripada bantang ekornya. Dan di bagian kepalanya ini saya juga memakai knockdown. Knockdown yang sangat simpel, gengs. Bisa dilepas. Ini kekundonya sangat berat, gengs, biar nanti layangnya tidak ngelok atau tidak nancap. Untuk cara pemasangnya juga sama. Bagian bambu yang ini dimasukin ke bambu yang sebelah sini. Tarik sampai rapat. Seperti ini, gengs. Diikat sini dan di sini juga diikat. Dan untuk kotak ini, gengs, ini sangat berfungsi ya, gengs, ya. Bukan untuk variasi ini, tapi ini punya fungsi yang sangat banyak. Yang pertama, fungsinya untuk di bentang sayap, untuk membentuk palau atau bahu, biar kelihatan baguslah di bagian sayap. Ini dah fungsinya, untuk memegang atau menunjang, biar membentuk palau. Dan fungsi berikutnya ini juga sebagai pemberat, gengs, biar nanti layangnya beratnya itu di atas, biar nggak pakai timah, biar kelihatan rapi seperti ini. Membantu pemberatan di bagian atas atau di bagian kepundunya. Dan untuk bagian kedua, di bagian bentang sayapnya atau cara pemasang bentang sayapnya seperti di video. Kulit bambu ini dan ini menjelang ke atas. Ini bertujuan untuk mempermudah penarikan tali ke bantang tengahnya. Dan di sini saya juga memakai pembentangnya, bisa dibongkar. Seperti ini, bisa dilepas. Ini bertujuan untuk supaya daya tahan bambunya tetap kuat dan tetap kekar, biar untuk tahun depan bisa dipakai lagi dan tahun-tahun berikutnya. Cara memasangnya juga sangat simpel, geng. Buat dulu simpulan seperti ini atau ikatan seperti ini, lalu dipasang. Mantap. Dan untuk tali ini juga sangat berperan penting, geng. Tali di bagian sini ini bertujuan untuk menyamai lebar sayap kiri dan kanan, biar terbangnya itu seimbang, geng. Untuk penarikan atau pembentangan bentang sayapnya seperti di video, geng, agak merong lah sedikit. Ini merong. Ini berfungsi untuk
angin yang masuk bisa langsung keluar, biar gak ditampung lah istilahnya. Kalau tarikannya datar, nanti layangnya kelihatan lemot, gengs, dan angin yang ditampung juga terlalu banyak. Itu saja di bagian sayap atau di bagian kampitnya. Untuk tips atau cara yang nomor 3 ada di bantang ekor atau bantang kibulnya, gengs. Untuk cara pemasangan bantang kibulnya seperti di video. Usahakan pemasangnya itu datar, gengs, ya, di sini penganjal ini ataupun yang seperti ini. Ini bertujuan nanti biar saat penerbangan pertamanya, kalau datar seperti di video ini, penerbangan pertamanya itu agar seperti ya sejenis boh lah, lurus. Kalau ini merongnya ke bawah, nanti penerbangan pertamanya itu goyang atau sedikit punyah lah layarnya saat penerbangan awal. Jadi usahakan pemasangnya itu sejajar, datar seperti di video di sini penganjal. Ini juga sangat berperan penting, geng. Untuk selanjutnya, untuk cara parautan di bagian bantang kibul biar bisa lemas seperti di video. Cara parautan bagi dua dulu, seperti ini di sini. Di bagian sininya itu keras, tebal nih, gengs, dan ke bawah menipis biar bisa lemas di bagian tengahnya atau di bagian bawahnya, tengah bawahnya. Untuk di bagian samping ini kalau tidak lemas tidak masalah, ya, geng, ya. Cuman berperan pentingnya itu di tengahnya ini, tengah bawahnya. Ini menentukan elogan layarnya lemu atau tidak. Untuk di bagian layang kuir, saya memakai kerangka lumayan banyak nih, geng, untuk layang kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di video sebelumnya saya memakai 5 kerangka. Itu pun saya khusus untuk pemula. Saya buat layang kuir itu untuk pemula biar mudah dipaham. Sedangkan ini saya buat untuk koleksi pribadi saya sendiri. Atau sekaligus bisa ditiru juga, gengs, untuk yang suka. Kalau ini fungsinya atau bantang lengkung ini sangat berfungsi juga, geng, untuk menyamai ukur ini dan seterusnya biar samalah ukurannya. Kalau tidak di sini nanti letak posisinya amburadul, gak enak dilihat juga, gengs, biar tak itu samalah. Ini penampakan kerangkanya, gengs. Jika teman-teman ada kurang ngerti di saat saya mereview satu bantang ekor layangan kuir ini, bisa komen di kolom komentar. Nanti saya akan balas secara detail dan terperinci. Bisa di komen ya, geng, ya. Jangan malu-malu. Sebelum saya lanjut ke proses penukuban kerangka, di semua sisi kerangka saya balut atau saya lilit dengan plastik. Ini bertujuan untuk mempermudah cara penukuban dan hasilnya lumayan bagus dan rapi. Untuk cara pelilitan atau pembalutan plastik di bagian kerangka saya akan contohkan. Sesudah proses pelilitan selesai, alangkah baiknya lilitan itu dibakar dengan korek sedikit, ya, geng, ya. Biar nanti hasilnya lumayan rapi dan rekatan-rekatan plastiknya itu lumayan kuat. Biar bagus nanti. Ini hasil penukubannya, gengs. Ini cukubannya bertemakan kuir seliwah. Cukubannya sangat rapi, gengs, dan kencang. Dan untuk setelan tali goci di bawah 2. Dan untuk cara memperbaiki selengan atau serong, kalau selengannya ke kanan, ditarik kanan sedikit atau dipendekin tali kanan sedikit. Jika serongnya ke kiri, di bagian kiri ditarikin sedikit atau dipendekin sedikit. Untuk setelan tidak jongkok atau kedap, ukur di bagian tengahnya dulu. Seperti ini, guys. Nah, ditarik dulu bagian tengahnya. Ya, pas. Segini, guys. Supaya tidak jongkok atau tidak dikedapin lagi,
Itu tergantung kerangka layangan teman masing-masing ya. Untuk setelan dari timbangnya biar pas langsung itu tidak bisa ya Kang ya. Tergantung kerangkanya, lemot atau gagahnya. Langsung lanjut ke proses penerbangannya gengs. Yuk. Bawa. Banyak lu ngerah. Memang banyak lu ngerah.